Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Sevia Agustin, NIM A3101969, dan dua teman saya, Sania Ilah, NIM A3101948, dan Elvia Nurul Rizky, NIM A3101964. Selanjutnya kita masuk pada biografi Pramudia Ananta. Dalam kesusastraan Indonesia, nama Pramudia Ananta Mastur atau lebih akrab disapa Pram sering terdengar. Ia adalah seorang penulis atau novelis Indonesia yang lahir pada tanggal 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah. Semasa hidupnya, Pram telah menciptakan lebih dari 50 karya sastra yang bahkan diakui dunia dan diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa asing. Beberapa karyanya seperti novel trilogi Pulau Buru yang terdiri dari 4 seri buku, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Lalu, Bukan Pasar Malam, Arok Dedes, Gadis Pantai, dan masih banyak lagi. Pramudia juga sudah beberapa kali masuk dalam daftar pendek untuk hadiah Nobel dalam kategori sastra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Elvia Nurul Rizky. Selanjutnya, saya akan membacakan sinopsis dari novel Gadis Pantai karya Pramudia Ananta. Gadis Pantai adalah semacam biografi nenek dari Pramudia Ananta, seorang perempuan yang lahir dan besar di keluarga nelayan di pesisir pantai di daerah Jawa, tepatnya di Kabupaten Rembang. Pada usia 14 tahun, gadis pantai dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang pembesar. Pembesar itu ialah Bendoro. Ketika menikah dengan gadis pantai, calon suaminya itu tidak datang dan hanya diwakilkan oleh sebilah keris. Setelah menikah dengan Bendoro, gadis pantai diboyong ke kota menuju tempat suaminya yang tinggal. Di rumah Bendoro ada seorang pembantu tua yang mengajarkan kepada gadis pantai segalanya yang harus dia tahu dan dia lakukan. Setelah menjadi istri Bendoro, nama gadis pantai diganti menjadi Mas Nganten, dan suatu ketika terjadi masalah di dalam rumah itu. Tak disangka, ternyata hal itu sampai membuat pembantu tua yang baik dan berkawan dengan Mas Nganten harus angkat kaki. Pembantu berikutnya ternyata jauh berbeda dengan pembantu sebelumnya. Dia jahat dan sombong, sehingga membuat Mas Nganten merasa terancam. Perlahan gadis pantai mulai menyadari bahwa pernikahannya dengan priai hanyalah sebuah percobaan saja, karena nantinya suaminya itu akan menikah dengan wanita segolongan ningrat seperti dirinya. Tetapi dengan tabah, dijalaninya semua takdir yang tak diinginkannya ini. Singkat cerita, 3 tahun berjalan, usia pernikahan gadis pantai dan Bendoro. Akhirnya mereka dikaruniai seorang buah hati, yang sangat dinanti-nantikan oleh orang tua gadis pantai, namun tidak dengan Bendoro. Nasib buruk masih setia mengiringi kehidupan gadis pantai. Setelah mengetahui bayi yang dilahirkan gadis pantai ialah bayi perempuan, akhirnya Bendoro menceraikannya dan mengusirnya dari bangunan megah itu. Dan yang lebih menyayat hati, gadis pantai terpaksa harus meninggalkan darah dagingnya yang masih berusia beberapa hari karena perintah dari suaminya yang tega membuangnya begitu saja. Kami akan memaparkan bentuk dan dampak ketidakadilan gender dalam kritik sastra feminis pada novel Gadis Pantai karya Pramudia Ananta. A. Bentuk ketidakadilan gender dalam novel Gadis Pantai. 1. Marginalisasi terlihat dari peminggiran perempuan di bidang ekonomi dan pendidikan. 2. Stereotip terlihat dari tokoh perempuan yang dicitrakan mudah menangis dan irasional. 3. Subordinasi dapat terlihat bagaimana tokoh perempuan berada di bawah kendali suami sehingga tidak dapat menjadi dirinya sendiri. 4. Kekerasan di Jawa
yang dilakukan oleh para priai lebih berbentuk kekerasan non-fisik. 5. Beban ganda wanita utama tidak serta-merta terlepas dari pekerjaan. Wanita utama memiliki pekerjaan, yakni untuk setia melayani pendoro. Ia memiliki hak memerintah bujang, di sisi lain ia diperintah oleh pendoro. Wanita utama juga tidak diperbolehkan memiliki sahabat selain dari kalangan yang sederajat. Hidup wanita utama hanya dihabiskan untuk menerima perintah dan melayani pendoro. B. Dampak ketidakadilan gender dalam novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. 1. Segi politik, yakni tokoh utama perempuan merasa tidak yakin dengan pernikahannya dengan bangsawan yang bernama Bendoro. 2. Segi pendidikan, yakni tokoh utama perempuan merasa tidak mengerti haid, bersuci, dan memperhias diri dikarenakan kurangnya pendidikan, khususnya pendidikan agama. 3. Segi kesehatan, yakni tokoh utama perempuan lebih sering mendapatkan kekerasan non-fisik dan tubuhnya tidak terawat. 4. Segi ekonomi, yakni tokoh utama perempuan merasa segala mimpinya telah layak akan kehidupan yang lebih layak. 5. Segi sosial, yakni tokoh utama perempuan merasa tidak betah tinggal di rumah. Pendorong model dalam puisi ini adalah pengorbanan. Sekian ulasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.